Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah, karunia, hidayah, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti semua ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khususnya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat ummah fi yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pada siang hari ini saya akan menyampaikan khutbah yang bertema mari kita bersama-sama untuk terus semangat meraih ilmu yang bermanfaat. Bahwa kita hidup harus memiliki aturan, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi kita harus menggunakan aturan, dan aturan itulah yang dinamakan ilmu. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban kita yang utama dan begitu mulia dalam Islam. Karena Allah telah mewajibkan kita sejak Dia menurunkan firman-Nya yang pertama. Ini juga mendapat perhatian dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu.
Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberitahukan betapa mulianya orang yang berilmu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kamu beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Artinya, kita diperintahkan untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, agar kita mempunyai pengetahuan. Namun, setelah itu, kita sebarluaskan ilmu yang dimiliki, agar ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lainnya. Kita tidak tahu apakah dengan perbuatan kita, apakah dengan perkataan kita yang tersampaikan kepada orang lain ternyata menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pintu masuknya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat kita belajar, kita selalu berharap agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berbagai doa, berbagai perilaku, bahkan kiat-kiat tertentu kita lakukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan, jika tidak bermanfaat, maka hal itu tidak akan ada gunanya. Namun, selama ini kita terkadang tidak mengerti bagaimana ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak ada antisipasi secara khusus dan mawas diri dari kita selaku penuntut ilmu. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menjelaskan secara rinci ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, yaitu wal ilmun nafi' huwa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah tatkala menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, menambah kebijaksanaanmu dengan aib-aib dirimu. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik, dan menambah rasa makrifat dengan beribadah kepada Tuhanmu. Wa yuqallilu min ragbatika fid dunya, serta meminimalisasi kecintaanmu terhadap dunia. Wa yazidu fi ragbatika fil akhirah, dan menambah kecintaanmu kepada akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika, membuka pandanganmu atas perbuatan jelekmu, hatta tahtariza minha, hingga kau dapat menjaga diri dari hal itu. Wa yatalauka ala makayidi syaitan wa ghururihi, serta membebaskanmu dari tipu daya setan. Halaman
Bahwa ilmu yang bermanfaat salah satunya yaitu dia bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kita berdoa semoga kita diberi semangat dan diberikan kemudahan menjadi manusia yang berakal sehat, lagi berilmu dan semangat mengamalkannya sebagai ilmu yang bermanfaat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa begitu banyak keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Bahkan ada satu hadis yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu salah satu perkara yang tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang tersebut telah meninggal dunia, yaitu ilmu yang bermanfaat. Makanya siapapun kita, apakah anak-anak, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, apapun posisi kita, apapun tempatnya, mari kita semangat meraih ilmu yang bermanfaat agar kita mendapatkan semua keutamaan-keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salasah, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, yang kita amalkan lalu kita sebarluaskan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan, sehingga walaupun kita meninggal pahalanya tetap mengalir, dan atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih memiliki kesempatan, maka marilah kita manfaatkan kesempatan hidup ini untuk perbanyak amal soleh, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan zakat, wakaf, dan sebagainya. Kemudian jika kita memiliki ilmu, marilah kita sampaikan walaupun ilmu kita masih sedikit. Mungkin saja itu menjadi pintu masuknya hidayah yang Allah berikan kepada orang tersebut, maupun mendidik anak agar menjadi anak-anak yang sholih, dan anak tersebut mau mendoakan orang tuanya. Lebih-lebih sudah seminggu lebih di tanah saudara kita Cianjur pasca terjadinya gempa. Mereka membutuhkan dukungan dari kita yang memiliki kelapangan, baik itu ilmu, baik itu tenaga maupun harta. Tentunya kita terus berdoa semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di sana dan diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi ujian ini, dan kita semua menjadi manusia yang peduli dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.